Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali berkantor di Bali. Kali ini ada beberapa destinasi di Bali yang dikunjungi Menparekraf untuk melihat progres penerapan protokol kesehatan, salah satunya Desa Wisata Panglipuran di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Turut hadir mendampingi Menparekraf diantaranya Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Haris Sungkari, Direktur Pengembangan Destinasi Regional 2 Kemenparekraf Wawan Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iputu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli Iwayan Adnyana, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli Iwayan Adnyana, Ketua Pengelola Desa Wisata Inengah Moneng, Kalian Adat Iwayan Budiarte, dan Kepala Lingkungan Panglipuran Wayan Agustina. Dalam kunjungannya, Menparekraf melihat tahapan protokol kesehatan yang harus dijalani setiap wisatawan yang datang di Desa Wisata Panglipuran ini. Menparekraf juga meninjau fasilitas yang disediakan seperti wastafel untuk mencuci tangan, hand sanitizer, serta signage untuk menjaga jarak aman. Tak hanya itu, Menparekraf juga sempat berbincang dengan penduduk di desa tersebut. Menparekraf mengapresiasi penerapan protokol kesehatan di Desa Wisata Panglipuran yang dinilainya sudah sangat ketat untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Bicara aspek kesehatan, Desa Wisata Panglipuran sudah tidak diragukan lagi, karena sejak dibangun, desa ini menjadikan aspek kesehatan dan kebersihan sebagai aspek yang diprioritaskan. Bahkan Desa Wisata Panglipuran menyandang sebagai desa terbersih ketiga di dunia setelah Desa Maulinong di India dan Githorn di Belanda. Sejarah desa ini dimulai sebagai desa pelestarian budaya dan pada 1993 ditetapkan sebagai desa wisata. Pada tahun 2019, PAD pariwisata di desa ini mencapai 4,8 miliar rupiah. Menparekraf juga menjelaskan selain dari 5 destinasi super prioritas yang terus digaungkan, salah satu masukan Kemenparekraf yang disetujui oleh Presiden Jokowi adalah pengembangan desa wisata. Jadi selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka desa wisata dipersiapkan sebagai penopang pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, berbudaya, dan berkearifan lokal. Desa seluas 112 hektar ini sangat sesuai dengan tren pariwisata ke depan, yaitu sustainable tourism. Karena desa ini mengusung konsep pelestarian budaya dan tradisi, serta mengedepankan konservasi lingkungan yang sangat dikenal masyarakat. Tidak hanya terkenal oleh masyarakat Indonesia, namun juga dikenal hingga ke mancanegara. Sebelum pandemi, pada 2019 Desa Wisata Panglipuran dikunjungi sebanyak 261.000 wisatawan. Namun semenjak pandemi, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Selain itu, Menparekraf menuturkan pihaknya merencanakan program padat karya untuk Desa Panglipuran. Sebelumnya, Menparekraf pernah mengatakan pihaknya bersama pemerintah Provinsi Bali sedang merencanakan program padat karya senilai 186 miliar rupiah yang akan direalisasikan di 177 desa wisata di Bali. Diharapkan 15.000 pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terakomodir dalam program ini setiap harinya. Satu persatu bendungan di sejumlah daerah diresmikan Presiden Joko Widodo. Setelah bendungan Tukul di Pacitan dan Tapin di Kalimantan Selatan, Presiden meresmikan bendungan Napun GT di Desa Ilin Medo, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mendampingi Presiden saat peresmian diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Victor Laiskodat, dan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo. Bendungan ini menjadi bendungan ketiga yang diresmikan Presiden di wilayah NTT. Dua bendungan yang sudah diresmikan sebelumnya adalah Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 7 bendungan di provinsi tersebut. Presiden berharap bendungan harus benar-benar dimanfaatkan bukan hanya untuk pertanian, namun juga untuk peternakan. Presiden menyebut saat berkunjung ke NTT, dirinya selalu mendapat keluhan dari masyarakat maupun pemerintah daerah soal ketersediaan pangan. Karena itu, ketersediaan air di NTT harus terjamin melalui pembangunan bendungan di provinsi ini. Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019. Sekarang kita patut bersyukur Bendungan Napun GT di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Tinggal 4 dalam proses. Tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan pada saya minta tambahan 2 lagi. Padahal provinsi yang lain paling banyak itu 2 atau 1. Tapi ya memang di sini dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Seperti Bendungan Napun GT, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, menyangkut keluasan 99 hektar, bisa kapasitas
tampung airnya bisa 11,2 juta meter kubik, bisa mengairi 300 hektar. Ini kan sebuah lompatan yang tidak kecil. Tetapi produktivitas itu betul-betul harus dimunculkan, jangan hanya pertaniannya saja. Limbah pertanian bisa dipakai untuk makanan ternak. Presiden berharap dengan bertahapnya pembangunan hingga 7 bendungan, ditargetkan pemerintah dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat NTT, sekaligus juga meningkatkan produktivitas. Presiden pun berharap NTT dapat menjadi pendukung ketahanan pangan nasional. Bendungan Napun GT Kabupaten Sika mempunyai kapasitas tampung 11,22 juta meter kubik. Luas genangan 99,78 hektar. Bendungan ini memiliki manfaat untuk penyediaan air irigasi seluas 300 hektar. Penyediaan air baku 0,2 meter kubik per detik, dan potensi penyediaan listrik tenaga air sebesar 0,1 megawatt, serta pengendalian banjir daerah hilir dan potensi untuk kebutuhan pengembangan sektor pariwisata. Biaya dari pembangunan Bendungan Napun GT sebesar Rp880 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2016 sampai 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap program vaksinasi bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat berjalan sesuai target. Menparekraf Sandiaga Uno saat meninjau kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung menjelaskan terdapat 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga diharapkan program prioritas vaksinasi COVID-19 bagi mereka dapat berjalan sesuai target. Kementerian Kesehatan telah memulai vaksinasi COVID-19 gelombang 2 bagi kelompok prioritas penerima vaksin. Program vaksinasi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April mendatang ini akan menyasar beberapa kelompok prioritas penerima vaksin. Dari sejumlah kelompok prioritas penerima vaksin di gelombang kedua, sektor pariwisata seperti petugas wisata, hotel dan restoran termasuk di dalamnya. Selain program vaksinasi dari pemerintah, program vaksinasi mandiri oleh pihak swasta yang saat ini masih dalam tahap pembahasan juga diharapkan dapat menyasar pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terkait penanggulangan dampak pandemi di sektor parekraf di Jawa Barat, Sandiaga mengatakan tengah berkoordinasi dengan berbagai institusi keuangan untuk membuat mekanisme yang dapat memudahkan para pelaku ekraf mendapat bantuan likuiditas untuk merestrukturisasi usaha-usahanya. Menparekraf Sandiaga Uno juga melihat ada optimisme untuk kebangkitan sektor parekraf di paruh kedua tahun 2021. Hal tersebut tentunya didorong dengan penerapan protokol kesehatan 3M yang ketat. Selain itu diikuti dengan metode 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Selain program vaksinasi yang tentunya akan berjalan. Sebelumnya Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio didampingi Ketua STP Bandung Faisal berkunjung melihat beberapa fasilitas kampus yang dulu dikenal dengan NHI atau National Hotel Institute tersebut. Mulai dari ruang perkuliahan, kemudian menuju dapur tempat praktek mahasiswa belajar, laboratorium, hingga mencicipi makanan dan minuman di NHI Corner 186. Keduanya melakukan peninjauan usai acara penghormatan almarhum Menteri Kebudayaan dan Pariwisata periode 2000 sampai 2004, IGD Ardika di Dom Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jawa Barat. Tim Eljan Media melaporkan.